Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar teknik informatika, Bapak Isbandi STMT, yang telah memberikan kesempatan untuk presentasi. Di mana presentasi kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar teknik informatika. Perkenalkan, saya Aisyti Nur Hidayati dari kelompok 6 yang akan bertugas sebagai moderator. Namun tentunya saya tidak sendiri karena ditemani oleh rekan saya, yaitu Ervina Dwi Nur Tegarianti dan Rio Prayoga Adriansah. Di mana kelompok kami akan membahas mengenai pengertian, peran, arsitektur, dan manfaat cloud computing. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian dan peran cloud computing yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian cloud computing. Cloud computing atau yang biasa disebut dengan komputasi awan yaitu gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet, menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan aplikasi pengguna, dan mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa harus instalasi dan dapat mengakses data pribadi melalui komputer dengan akses internet. Untuk materi selanjutnya mengenai peran cloud computing. Yang pertama, membantu pengguna untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan membantu pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Yang kedua, teknologi cloud memberikan fleksibilitas melalui kemudahan akses data di mana saja dan kapan saja asalkan terkoneksi dengan internet. Yang ketiga, dengan cloud tidak perlu khawatir soal privasi karena keamanan data dapat disimpan dengan aman melalui server yang difasilitasi oleh penyedia layanan cloud computing. Yang keempat, layanan cloud dapat menjaga kelangsungan bisnis melalui fitur-fitur yang optimal. Untuk materi selanjutnya ada arsitektur cloud computing. Di situ terdapat gambar yang menjelaskan lapisan paling bawah yaitu lapisan perangkat keras atau hardware yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya fisik dari cloud yang terdiri dari server, router, switch, power, dan sistem pendingin. Lapisan selanjutnya yaitu lapisan infrastruktur yang dikenal dengan lapisan virtualisasi dan bertanggung jawab untuk membentuk media penyimpanan dan sumber daya komputasi. Yang ketiga adalah lapisan platform yang terdiri dari sistem operasi dari kerangka aplikasi. Tingkatan tertinggi dari hierarki arsitektur cloud computing adalah lapisan aplikasi, yang terdiri dari aplikasi aktual dari cloud di mana jenis layanannya secara langsung dapat digunakan oleh pengguna akhir. Untuk selanjutnya ada manfaat cloud computing, yaitu yang pertama, semua data tersimpan di server secara terpusat. Tidak perlu lagi menyediakan infrastruktur seperti data center, media penyimpanan, karena semua telah tersedia secara virtual. Yang kedua, keamanan data, adanya jaminan platform teknologi jaminan ISD dan data pribadi. Yang ketiga ada fleksibilitas. Fleksibilitas kemudahan data akses kapan dan dimanapun dengan terkoneksinya internet. Lalu ada skalabilitas, dapat menggunakan dengan mudah meningkatkan atau mengurangi kapasitas penyimpanan data tanpa perlu membeli peralatan tambahan seperti hard disk. Yang keempat, investasi jangka panjang. Penghematan biaya akan pembelian inventaris seperti infrastruktur hard disk dan lain-lain akan berkurang, dikarenakan pengguna akan dikenakan biaya kompensasi rutin per bulan sesuai dengan paket layanan yang telah disepakati dengan penyediaan layanan cloud computing. Oke, selanjutnya ada fungsi cloud computing. Kita mengambil 4 contoh fungsi cloud computing. Yang pertama, menawarkan kemudahan skalabilitas. Dengan cloud computing, menambah penyimpanan atau meningkatkan kemampuan komputasi lainnya lebih praktis. Hanya tinggal memilih paket layanan dengan spesifikasi yang lebih tinggi sesuai penyedia layanan cloud computing yang digunakan. Yang kedua, memudahkan akses data. Layanan komputasi cloud memungkinkan Anda untuk menyimpan dan mengakses file secara online
Dengan demikian, file-file Anda selalu tersedia asal Anda terhubung dengan internet. Yang ketiga, memudahkan kolaborasi. Dengan kemudahan akses data, kolaborasi dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Sebagai contoh, ketika menggunakan Google Sheets, Anda dan rekan kerja dapat membuat dan mengedit sebuah dokumen yang sama di lokasi yang berbeda. Cukup membantu sekali, bukan? Ada yang keempat, yang terakhir, menyediakan sarana yang selalu up to date. Hardware dan software terbaru umumnya menawarkan kemampuan yang lebih baik. Sebagai contoh, prosesor terbaru tentu akan memiliki performa yang lebih cepat dan efisien dari pendahulunya. Dan terakhir, kesimpulannya adalah cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Internet merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem cloud computing. Karena tanpa adanya internet, maka cloud computing tidak akan bisa digunakan. Arsitektur cloud computing dapat dibedakan ke dalam 4 lapisan, yaitu lapisan perangkat keras, yaitu hardware, infrastruktur, platform, dan aplikasi. Dengan adanya teknologi cloud computing, sangat banyak manfaat yang bisa diambil oleh user. Di antaranya, bisa menghemat biaya, user tidak perlu menginstal aplikasi, cloud computing sangat fleksibel dengan perangkat yang dimiliki user, dan sebagainya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua yang mendengarkan bukan hanya memahami, namun juga menjadi manfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.